aku mau ngajakin teman-teman semua untuk membahas materi mengenai DHCP versi 6. Nah, buat teman-teman, tonton video sampai akhir ya. Oke. Lalu, sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, teman-teman, pembahasan yang pertama adalah mengenai teori dari DHCP versi 6. Jadi sekarang, yuk kita bahas sama-sama. Teori DHCP versi 6. Oke, teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa DHCP versi 6 ini dia memiliki dua metode yang udah kita bahas di video sebelumnya. Nah, kita coba ingat-ingat lagi. Nah, jadi yang pertama itu ada stateful. Nah, kalau stateful itu adalah sistem atau protokol yang dimana dia itu menyimpan informasi keadaan state dari setiap klien atau sesi komunikasi. Nah, dia juga terdapat server yang memanage pemberian IPv6 ke klien. Jadi intinya kalau stateful ini dia itu metode untuk memberikan IPv6 yang diatur secara langsung oleh servernya. Lalu dia juga bakalan menyimpan informasi setiap kliennya, kayak gitu. Nah, lalu sedangkan yang kedua itu ada stateless. Nah, kalau stateless itu adalah sistem atau protokol yang dimana dia itu tidak menyimpan informasi keadaan state dari setiap klien. Nah, alamat IPv6 ini diperoleh otomatis menggunakan Slack. Lalu DHCP versi 6 itu hanya memberikan informasi tambahan seperti DNS dan domain kepada klien. Nah, jadi intinya kalau stateless itu adalah metode untuk pemberian IPv6. Nah, yang dimana IPv6-nya ini diperoleh secara otomatis menggunakan Slack, kayak gitu. Nah, lalu dia juga tidak menyimpan informasi setiap kliennya, kayak gitu. Jadi, bedanya stateless dengan stateful itu adalah kalau stateful itu dia diaturnya oleh server, IPv6-nya itu dia dapat dari server. Nah, terus kalau misalkan stateless itu dia IPv6-nya itu dibuat secara otomatis menggunakan Slack. Terus juga kalau stateful itu dia menyimpan informasi si kliennya. Nah, sedangkan kalau si stateless itu dia tidak menyimpan informasi dari si kliennya. Dia itu hanya memberikan informasi tambahan aja, kayak DNS, terus domain, dan lain-lainnya, kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini ada langkah dari DHCP versi 6. Jadi yang pertama itu pesan DHCP versi 6. Kalau pesan dari DHCP versi 6 dari server ke klien itu menggunakan port UDP 546. Nah, sedangkan kalau pesan DHCP versi 6 dari klien ke server itu menggunakan port 547, kayak gitu, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya di sini ada langkah-langkah juga. Yang pertama itu host, itu dia akan mengirimkan pesan RS, yaitu meminta informasi dari router. Nah, jadi di sini si host ini dia itu akan meminta informasi kepada si router, teman-teman. Dia itu akan mengirimkan paket RS. Nah, lalu nanti si router ini dia akan merespon dengan pesan RA, yaitu dia akan memberikan informasi. Nah, jadi nanti si router ini dia akan mengirimkan paket RA. Dia akan memberikan respon, akan memberikan informasi, kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga itu host itu akan mengirimkan pesan DHCP versi 6 solicit, yaitu klien itu akan mencari server DHCP versi 6 di jaringan. Nah, jadi nanti si klien ini dia akan mencari server DHCP versi 6 di jaringan. Nah, lalu setelah itu DHCP server, nanti DHCP versi 6 server nanti dia akan merespon dengan advertise message, yaitu server itu akan menawarkan konfigurasi alamat IP, opsi, dan lain-lain. Nah, jadi nanti si servernya ini dia bakalan ngasih konfigurasi
kayak gitu, akan menawarin konfigurasinya. Nah, lalu nanti si host ini akan merespon DHCP versi 6 server dengan request, yaitu kliennya itu akan meminta alamat IPv6 dari tawaran yang dipilih. Jadi nanti setelah server itu menawarkan, dan nanti si klien ini dia akan meminta tawaran dari si servernya kayak gitu, alamat IP-nya kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya DHCP versi 6 itu server akan mengirimkan replay message, yaitu server akan mengonfirmasi dan memberikan alamat IPv6 resmi. Nah, barulah setelah itu nanti si server bakalan ngasih alamat IP untuk si klien kayak gitu, teman-teman, kurang lebih. Oke, teman-teman, jadi itu dia penjelasan aku mengenai teori DHCP versi 6. Gimana? Teman-teman udah paham belum? Mudah-mudahan semua yang aku sampaikan tadi bisa teman-teman pahami ya. Oke, nah kalau gitu sekarang kita bakalan lanjutin lagi ke materi selanjutnya, yaitu kita akan langsung coba buat konfigurasi stateful dan stateless di aplikasi Cisco Packet Tracer. Konfigurasi stateless. Oke, teman-teman, sekarang kita langsung aja mulai konfigurasinya. Di sini aku udah siapin topologi yang dimana di sini ada 2 router, yaitu yang satu server dan yang satu lagi klien. Lalu ada satu switch dan juga satu PC. Oke, nah sekarang kita akan mulai konfigurasinya dari router server terlebih dahulu. Oke, kita masuk pada tab CLI, lalu enable, connect. Setelah itu kita masuk ke interface gig 0 terlebih dahulu. Kita akan nyalain interface-nya terlebih dahulu. Oke, kalau udah kita exit, terus kita nyalain IPv6-nya. Kita masukin komennya IPv6 unicast routing, lalu enter. Setelah itu IPv6 DHCP pool stateless, lalu enter. Setelah itu DNS servernya 2001 DB8 10 254, lalu enter. Setelah itu domain name-nya misalkan sekolahan.id. Nah, di sini teman-teman bebas ya kasih namanya apa aja domain name-nya. Lalu di enter. Setelah itu kita exit. Lalu kita masuk ke interface gig 00-nya. Setelah itu kita masuk ke komen description link to LAN. Oke, lalu enter. Setelah itu kita masukin komen IPv6 add. Nah, di sini kita masukin IPv6 address-nya yaitu 2001 DB8 10 1 prefixnya 64, lalu enter. Lalu IPv6 nd other config flag, lalu enter. Setelah itu IPv6 DHCP server stateless, lalu enter. Nah, oke, udah selesai. Sekarang kita lanjut ke kliennya, ke router klien. Oke, ininya enable, connect, lalu kita aktifin dulu IPv6-nya. IPv6 unicast routing, lalu kita masuk interface gig 00-nya, gig 00, lalu kita nyalain dulu no show. Setelah itu
kita masukin komen IPv6 enable, lalu enter, lalu IPv6 add auto config, lalu enter. Nah, oke, kita coba lihat di sini. Kita ke desktop, IP configuration, dan kita coba yang IPv6 configuration-nya kita ke automatikin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kita langsung dapat IPv6-nya. Nah, terus di sini juga ada keterangan IPv6 request successful. Oke. Konfigurasi stateful. Oke, teman-teman, sekarang kita langsung aja lanjut buat konfigurasi yang stateful. Nah, di sini udah ada topologi dengan server 1, lalu switch 1, router 1, dan 2 PC. Nah, sekarang kita bakalan mulai konfigurasi dari server terlebih dahulu. Kita ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, di sini kita masukin IP-nya yaitu 2001 DB8 DB8 ABCD 21. Oke, lalu prefixnya adalah 64. Lalu default gateway-nya adalah FE80 1. DNS servernya. Oke, udah. Nah, sekarang kita lanjut ke router. Oke, kita masuk ke mode privilege, global configuration, lalu kita masuk ke interface gig 00 terlebih dahulu, lalu kita nyalain dulu interface-nya. Nah, udah kita exit, lalu kita nyalain IPv6-nya, teman-teman. IPv6 unicast routing, lalu enter, lalu IPv6 DHCP full stateful, lalu enter, lalu di sini kita masukin komen address prefix, yaitu kita geser dulu, yaitu 2001 DB8 Acad 10, lalu prefixnya adalah 64, lalu enter, lalu di sini kita masukin DNS servernya tadi yaitu 2001 DB8 ABCD 21, lalu enter, lalu kita kasih domain misalkan sekolahan.id. Oke, lalu enter, lalu kita exit, lalu kita masuk ke interface gig 00, interface gig 00, enter, lalu setelah itu kita masukin IPv6 address yaitu 2001 DB8 Acad 10 1, prefixnya 64, lalu IPv6
address FE 81 link lokal, lalu enter. Setelah itu IPv6 ND manage config flag, lalu enter, lalu IPv6 DHCP server IPv6 DHCP server stateful, lalu enter. Nah, setelah itu selesai, bisa kita exit. Oke, nah sekarang kita coba cek di PC. Kita masuk ke desktop, lalu IP configuration, kita pindahin ke automatic. Nah, di sini kita bisa lihat ya, IPv6 request successful. Oke, kita coba lihat lagi yang satunya, dan berhasil ya teman-teman. Oke, successful juga. Oke. Nah, jadi kayak gitu teman-teman untuk konfigurasi stateful. Nah, jadi itu dia teman-teman cara konfigurasi stateful dan stateless di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk coba konfigurasi di aplikasi Cisco-nya ya. Nah, aku rasa untuk video kali ini, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah mau nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan semua ilmu yang aku share ke kalian mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Aku juga mengucapkan mohon maaf jika memang penjelasan aku kurang jelas. Sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.